bangunan ini memang milik pribadi dari keluarga Belanda itu. Keluarga Belanda itu ada problem di sini yang sampai saya lihat kalau zaman dulu itu saling bunuh, Mas Bola. Mereka itu sebenarnya anak-anaknya durhaka gitu loh. Anak-anaknya durhaka sama orang tuanya gitu ya. Pokoknya gini, beratnya ini kalau bahasa Jawa wong tuaku ndang mati aku ndang oleh omah gitu loh. Waduh. Wow. Wah, ikan ini. Boleh ke sana dulu atau gimana? Itu lumayan di sana. Bentar, kayak ada. Enggak apa-apa. Fokus ya, teman-teman ya. Bismillah. Anggap aja nggak dengar apa-apa ya. Wow, ikan. Masya Allah. Assalamualaikum. Di belakang itu yang lebih kuat. Fokus ya teman-teman ya, fokus. Karena memang di sini interaksinya Gak enak banget. kayak enak banget. Tambah ngumpul ini pasti tambah ngumpul semua ini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ya. Bener kata yang dibilang sama bapak penjaganya, kalau ada apa-apa nanti ditanggung sendiri. Nah ini sosok memang jin yang suka dibuat orang guna-guna, yang dipelihara orang dibuat guna-guna. Ya di sini yang dinamakan sama orang-orang itu, orang Jawa bilang itu ada butonya. Ini kalau udah masuk susah mau ngeluarin mas, beneran, nggak bohong saya. Apa yang kamu rasakan, Mo? Panas saya. Panas. Badanmu panas semua. Maksudnya sebenarnya nggak ke sana, ke Rumah sabu. rumah tubuhnya. Sebelah sini nih. Nah sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Ketemu lagi dengan kita dalam acara Kompas Misteri. Di kesempatan malam ini, Kompas Misteri mendatangi sebuah tempat yang konon dianggap juga tempat sejarah, yang dimana ada beberapa puing-puing atau bangunan-bangunan yang masih ada zaman era kolonial Belanda. Dan rumor ceritanya yang disampaikan oleh penjaganya, tapi mohon maaf ya buat teman-teman semua, untuk penjaganya nggak mau diliput, alasannya satu, takut dampaknya ke keluarganya. Tapi intinya apa yang disampaikan dari penjaganya tadi nanti bakalan saya sampaikan pun di acara malam ini. Kita langsung aja menelusurin ataupun mengupas sebuah tempat yang konon dianggap angker. Dan buat kalian semua, jika kalian suka dengan acara seperti ini, jangan lupa tombol subscribe, like, dan share. Ini kalau dilihat-lihat rumah ini tuh rumah yang dijadikan tempat singgahnya dari zaman-zaman kolonial Belanda atau rumah dinas. Rumah dinas itu loh. Maksudnya Ini bangunan ini memang udah lama ya Mas Bolang. Dari beberapa periode udah berganti-ganti penghuni. Awal saya lihat yang di sini ini memang dari kolonial Belanda. Dari kolonial Belanda. Entah itu udah tahun bertahun semakin bertahun udah sang berganti pemilik juga. Gitu. Untuk yang masalah sejarahnya di sini, saya juga masih belum nampak. Mungkin kita jalan agak ke depan lagi. kalau untuk rumah ini agak sedikit rumah-rumah kayak gudang gitu ya. Iya. Nah, seperti ini Kang Oji rumahnya. Saya tertarik masuk ke dalam soalnya. Masuk ke rumahnya. Iya, masuk ke rumahnya. Tapi kalau ini kayaknya nih tadi disampaikan sama penjaganya ya teman-teman ya. Untuk lokasi ini kita udah dapat izin sama penjaganya. Ada beberapa lokasi yang kita harus lewatnya lewat jendela. Gitu. Apa-apa. Tapi ini coba kita lewat sini ada pintu. Bisa mungkin.
Assalamualaikum. Oh kan bisa kan? Rezeki ini Mas Bolang ya. Rezekinya rezeki dikasih tahu jalannya. Menarik ini Mas Bolang. Ini menarik nih. Dari penglihatan saya ini ada sebelum periode-periode yang berlanjut, ada periode pertama di sini memang ada satu keluarga emang era Belanda. Ada satu keluarga yang di sini emang rumah ini dulunya bangunannya nggak seperti ini. Bangunannya ini udah direnovasi. Dulunya seperti rumah yang ada jendela besar. Di depan itu ada jendela besar banyak. Satu keluarga yang dihuni banyak Mas Bolang. Ini keluarga besar, ada kakeknya, ada neneknya. Memang dari Belanda asli gitu loh. Ada suatu ketika Mas Bolang di sini itu ada apa ya? Seperti ada suatu ada namanya bilang masalah ya? Masalah keluarga di sini. Problem lah. Iya, ada problem di sini yang timbulnya dari masalah itu timbulnya problem itu tadi apa ya namanya, mau menyerangkan ya Allah susah banget nih. Ada problem keluarga, entah itu saling iri ya dari antara satu dan satu. Dari kakaknya saya lihat ini ada perempuan, ada sosok laki-laki dua, ini saling berebut rumah ini. Padahal ini rumah dinas saja. Sebelum rumah dinas ini memang sudah di era Belanda, ini rumah pribadi. Rumah dinas itu mungkin 30 tahun yang lalu. Akhirnya lambat laun setelah era Belanda itu sudah selesai, bangunan ini dihidupkan lagi sama pemerintah kita lah dulu. Pemerintah kita dulu untuk ya itu tadi dinas pertanian dinas pemerintahan. Tapi sebelum itu tadi bangunan ini memang milik pribadi dari keluarga Belanda itu. Keluarga Belanda itu ada problem di sini yang sampai saya lihat kalau zaman dulu itu saling bunuh Mas Bolang. Saling bunuh? Ya, saling bunuh. Dari keluarga. Saudaranya sendiri? Saudara sendiri, ada perang saudara di sini. Ada perang saudara di sini. Itu. Coba saya ke sana Mas Bolang, ada suatu histori juga yang kayaknya saya tertarik ke sana. Assalamualaikum. Kalau dilihat-lihat emang dipakai apa enggak tahu nih, kayak pasir atau apa ya? Pasir sepertinya kalau nggak pupuk ya. Ini ruang tamu nih, ruang tamu atau apa? Ini di zaman periode barunya ini ruang tamu Mas Bolang. Kalau dulunya ini taman. Saya lihat ini taman. Sebelum dibangun? Sebelum bangun ini taman. Di depan ini adalah kolam. Depan itu kolam. Jadi mereka atau beliau sering duduk-duduk di sini. Ini sebelum era bangunan ini era presiden kita yang kedua. Itu enggak ada histori yang sangat apa ya? Kayak histori kelam enggak ada, cuman mungkin belum Mas Bolang. Karena saya lihat ini hanya keluarga yang berkumpul di sini, canda tawa gitu. Mungkin agak ke belakang. Oke, siap. Energinya lebih ke positif ya Mas Bolang di sini ya. Coba sini deh. Ini. Assalamualaikum. Agak sedikit bagus loh maksudnya dari segi. Ini memang sudah direnovasi, Mas Bolang. Ini. Di sini juga ada pintu. Direnovasi. Depan situ itu sepertinya musola. Sepertinya saya lihat itu musola dulunya. Musola dari periode kedua. Setelah rumah ini jadi rumah dinas. Itu. Kalau saya lihat dulunya itu hanya di ruangan ini aja Mas Bolang, rumah itu. Ruangan kecil ini gitu ya? Ya kecil, tapi kecil satu yang di belakangnya panjang. Mungkin kita nanti lihat ada bangunan asli yang di belakang.
Menurut Bang PJ sendiri di sini untuk auranya gimana? Auranya masih positif Mas Bolang. Auranya masih positif positif, masih positif. Masih positif. Untuk yang kata mitos warga yang disampaikan sama ada penjaganya? pembunuhan apa di depan itu saya nggak merasakan. Saya mungkin belum merasakan. Ada pembunuhan katanya di pembantaian yang di depan. Katanya penjaganya tadi, saya nggak merasakan sama sekali. Jujur masalah saya nggak merasakan. Di sini saya merasakan ada keluarga, dulunya ada keluarga yang awalnya keluarga ini harmonis, tapi setelah berebut harta, berebut hak ketika saya lihat kakek tua ini udah meninggal itu berebut, ada saudara yang datang lagi yang mengaku-ngaku saudaranya juga, jadi berebut tanah di sini. Gitu ada. Nantilah kita kupas lagi di sana karena masih belum muncul gambar-gambarannya. Oke. Bener-bener udah kumuh banget dan banyak apa nih? Nah, ini ya solangnya saya bilang di sini dulunya ada kolam. Di depan ini. Sebelah mana? Ini kolam. Kalau rumah ini loh. Nah, ini yang saya bilang Mas Bolang, inilah. Ini rumah lama dari era kolonial Belanda. Ya saya bilang hanya satu petak. Tadi. Rumah asli dari era Belanda ya ini? Iya. Kalau untuk ini bentuknya enggak, ini baru. Oh, baru. Ini baru. Nah, yang ini saya bilang satu petak itu di sini. Maksudnya dari satu petak itu gimana sih? Kecil, nggak terlalu besar. Jadi ini rumah keluarga. Nanti di belakang lagi ada rumah gitu. Hampir mirip kayak gini atau gimana? Kalau dulunya, ini kan rumah juga habis direnovasi juga Mas Bolang. Cuman untuk bekas-bekas rumah lamanya masih ada. Dulu nggak ada teras seperti ini. Ini terasnya nggak ada dulunya. Hanya bangunan kotak ini aja. Oke, coba ke sana. Oke, boleh. Ini ada lampu tapi lampu ini loh. Tenaga surya mungkin, aku nggak tahu sih. Mungkin. Wow, ini dikunci nih Mas Bolang. Merinding aku. Ya, di sini kita tarik di sini nanti ada yang bisa dipakai. Karena tadi disampaikan yang dikunci-kunci itu yang bisa dilewatin lewat jendela. Iya. Kita masuk apa di luar? Sebenarnya kita masuk lebih enak. Oke, kita masuk di dalam karena suasananya juga masuk. Bismillah. Ada sesuatu nanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah. Ya Mas Bolang, rasanya udah beda. Dari suasananya ya, energinya juga apa ya, agak lebih merinding ya. Karena memang ada suatu sejarah yang saya bilang tadi, keluarga ini awalnya harmonis. Karena memang ada faktor huru hara untuk masalah warisan Gonogini. Kalau untuk ini berarti ini asli dari Cuman bangunan ini sudah renovasi. Cuman dari struktur pondasinya yang saya lihat dulu memang seperti ini. Entah itu memang ada pembaruan antara tembok ataukah faktor struktur jendelanya. Cuman untuk bangunannya asli ini memang ada rumah di sini. Dan saya lihat di situ ada sosok perempuan itu, dia itu nangis gitu loh, nangis menceritakan sesuatu. Kalau dulunya di sini tuh ada sosok beliau itu diracun Mas Bolang sama abangnya sendiri. Sosok perempuan sama kakak iparnya. Kakak iparnya itu diracun. Mungkin di sini Mas Bolang tempatnya dia. Itu ada di pojok sini. Di pojok sini. Mungkin Mas Bolang mau merasakan ya, gimana rasanya ya? Sini, coba sebelah sini. Aku ada udah was-was guys, kayak gimana itu? Ya, apa gitu? Coba di sini biar ngerasakan. Di mana sini? Ya, ngerasakan apa ya rasanya, kesedihan atau bagaimana. Beliau itu rasanya sedih. Coba konsentrasi apa sih yang dirasakan di sini. Sampingnya apa nih Bang Biji? Bentar. Ya, rawa. Apa namanya? Sungai. Makanya aku pikir aku yang goyang guys. Aku lihat sesuatu berjalan. Ternyata air. Kalau dulunya memang sungai ini pun besar, di sini juga kolam, yang saya bilang itu kolam. Ini sungai, belakang itu rawa-rawa memang dulu. Hanya bangunan ini nggak gede Mas Bolang. Kalau rumah Belanda kan dulunya terkenalnya itu besar panjang.
Ini kecil tapi sepetak karena memang keluarganya banyak. Ini buat kamu anak pertama sini, anak kedua di sini, anak kayak gitu loh Mas Bolang. Keluarga orang mampu. Dibilang orang mampu ya sebenarnya enggak, karena kan ini sebenarnya tanahnya kita, tanah orang yang pribumi, mereka yang menjajah kita. Maksudnya mereka kan punya banyak ini. Iya, gitu. Coba sih di belakang ini ada apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wow. Kayak gini. Wow. Yuk. Nah. Assalamualaikum. Banyak ininya loh. Ya karena memang udah lama nggak dihuni sama tuh kan suasananya berbeda. Ya. Serem juga yo. Kita ngomongnya jangan di sini aja. Lebih enak eksistensinya itu ada. Nih. Allahu Akbar, la haula wala quwwata. Tuh. Nah, di sini. Sini Mas Bolang. Nah, saya ketarik di sini. Itu mutak. Aku mual, guys. Sini. Stop. Di sini yang saya bilang tadi, di sana itu ada sosok perempuan. Toh, di sini ada satu keluarga. Entah itu saya halu atau gimana ya. Itu ada satu keluarga dari era Belanda dan Uni Belanda. Ada sosok wanita itu satu dan nenek-nenek. Satunya seumuran kita, kayak seperti ibu yang di sana itu masih muda. Nah, di sini ya beliau menceritakan kasihan yang di depan itu, gitu loh. Hanya itu mungkin batas haluan saya ya. Ini menyampaikan kasihan yang di depan. Kasihan yang di depan, gitu. Ini sempat ada interaksi tadi sama Mas Bolang. Mas Bolang waktu mau kesini tadi, beliau itu ikut. Iya, ikut ke Mas Berarti Bolang. yang tadi jujur ya teman-teman ya. Saat aku ngecek dari luar, itu merinding semua nih. Cuma nggak tak liput. Itu memang asli dan aku nggak mau nambah-nambahin, itu merinding segini. Sempet aku menanyakan sama penjaganya pun juga, emang di sini nggak bisa dibuat main-main. Nggak bisa dibuat main-main. Alasannya apa tuh? Kalau yang di sini enggak Mas Bolang. Kalau di sini enggak ya? Karena energinya lebih ke positif. Beliau bilang nggak boleh main-main yang di tengah. Yang di tengah? Yang di tengah. Itu loh. Kalau mau saya bahas di sini kan nggak asik juga. Mending kita ke sana langsung ke lokasinya, biar interaksinya juga kita ada. Cuman saya di sini hanya menggambarkan suasana dulunya itu bagaimana, yang menepati sini itu siapa. Ya, ibaratnya tuh gini ya Bang Bijay, mohon maaf. Ini nenek-nenek ya. Nenek, iya, dan nenek. Saksi hidup, ibarat saksi ya. Iya, ya mungkin saya bilang tuh horenya beliau yang ketika semasa hidupnya yang menyaksikan keluarga di sini itu tadi. Ya. Jadi mereka itu sebenarnya anak-anak yang durhaka gitu loh. Anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Gitu ya. Pokoknya gini, beratnya ini kalau bahasa Jawa wong tuaku cindang mati aku ndang oleh omah gitu loh. Karena memang anak kesayangannya itu si bungsunya itu si cewek itu tadi. Ya, ada saudara kakak iparnya ini tadi mengetahui bakal rumah ini akan jadi milik dia, gitu artinya. Loh, kalau untuk masalah pembunuhan itu memang di tempat ini apa gimana? Saya bilang di sini enggak, ada di belakang Mas Bolang. Di belakang juga? Ada di belakang. Kalau di sini yang Mbak bilang itu tadi untuk pembuangan ya, pembuangan yang kata G30 SPKI, saya lihat itu enggak Mas Bolang. Hanya pernah untuk mendiskusikan, saya bilang ya katakan mendiskusikan tempat itu ada sosok sosok orang-orang pemerintahan waktu itu di sini hanya mendiskusikan untuk merencanakan entah sesuatu itu apa, tapi untuk pembunuhan G30 atau pembuangan mayat di sini saya bilang tidak ada. Hanya histori lama yang dari beliau ini, dari beliau ini yang membuat tanah ini tadi serem. Karena memang kan ada faktor nggak ikhlas gitu loh Mas Bolang. Karena nggak ikhlas. Nggak paham ya di sini ya, dari sini ya. Gitu. Untuk Mas Bolang apa yang dirasakan di sini? Ya, dari tadi udah ngerasa banget sih sebenarnya. Udah nggak enak maksudnya. Saya hanya merasakan bukan ada kuntil anak atau kasih pojok, enggak Mas Bolang. Di sini saya merasakan hanya kesedihan. Aku cuma ngerasa nggak enak. Enak ya, ada. Dari awal emang aku ngerasa nggak enak. Maksudnya tuh kayak gimana gitu loh. Karena memang ada beberapa orang ke sini itu hanya
mengkeramatkan rumah ini. Oh ini rumah ini banyak hantunya, ini rumah ini banyak hantunya. Karena kesini kita yang niatnya baik ya untuk mengungkap histori, insya Allah nanti nggak ada apa-apa. Nggak tahu juga kalau di belakang. Saya nggak tahu karena aura di sini tadi lebih ke positif, lebih menggambarkan masa lalu. Jadi saya nggak melihat untuk hal-hal gaib yang namanya pocong atau kuntilanak. Saya sama sekali nggak melihat itu. Hanya melihat sebuah kesedihan antara bapak ini sama si bungsu tadi. Kasihan loh si bungsu tadi itu. Mungkin aku lebih mencernanya lagi nanti saat hasil videonya sih. Iya. Tapi lebih... Karena aku di sini jujur, apa yang Bang BJ sampaikan hanya sepintas-sepintas ini loh. Sepintas ya. Karena posisi pikiran saya sebenarnya tuh lingkupnya ini kok ngerasa nggak nyaman. Nggak nyaman memang. Ada nyaman gitu loh. Ada beberapa yang di belakang rumah ini ingin interaksi sama kita. Nggak tahu lah nanti apa yang terjadi di sana. Hanya saja kita di sini cuma untuk mengungkap sejarah beliau sejarah rumah ini. Ya contoh kayak gini tadi Mas Balang. Kita kan syuting pertamanya di tengah ya. Kenapa kita ditariknya ke sini? Karena memang kita ingin tahu awalnya itu, beliau ingin tahu awalnya ini rumah ini terjadi gimana. Nggak langsung ke mistisnya gitu di belakang. Karena takutnya nanti ya dibilang Pak penjaga itu ada sesuatu, kalau ada sesuatu tanggung jawab sendiri. Itu. Berarti ya kalau penjaganya ya teman-teman ya. Ini beliau ini orang yang ketiga dari turun temurun. Iya, betul. Dari turun temurun. Apakah orang pertamanya itu dulu masih zaman era Belanda ya? Maksudnya enggak, Mas Balang. Kalau dulunya Bapak ini bangunan ini sudah jadi. Jadi beliau udah dimiliki pemerintahan, udah diambil alih sama orang pemerintahan, baru beliau itu ada di sini. Jadi sebelum diambil alih pemerintahan, yang saya bilang rumah ini hanya sebatas peta itu tadi Mas Bolang. Yang di sana itu nggak ada, hanya sebatas taman, di depannya kolam untuk bersantai ya, untuk canda tawa, untuk santai tiap sore seperti itu. Baru kedatangan salah satu keluarganya dari Belanda itu ke sini, melihat di sini itu udah ada pembagian apalah gitu saya lihat. Pembagian warisan lah. Gitu. Jadi ya itu tadi saya ceritakan, ada sesuatu problem, masalah. Oke, kita langsung ke pertengahan. Oke, teman-teman, ini lokasi yang menurut cerita rumornya dari beberapa warga, ada beberapa warga di luar. Ada sekitar 6 orang warga dan juga penjaganya. Tadi dibantu oleh warga kita untuk perizinan. Dan juga untuk tempat lokasi ini, mungkin, mohon maaf ya teman-teman, saya nggak bisa memberikan suatu informasi yang lebih jelas. Takut ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab memasukin tempat yang sekiranya itu ada beberapa properti yang masih aktif ataupun masih bisa dipakai. Takutnya diambil orang-orang yang seperti itu. Oke, kita langsung ke monggo. Oke. Untuk yang di belakang nih, menurut Bang Pj sendiri, segi aura mistisnya gimana nih? Seperti kelas-kelasan gitu loh, Mas Ulang. Kelas 1, 2, 3, kan ada 3 bangunan toh. Yang di kelas 2, kita ke kelas 2 di sini. Ini kita ke kelas 2. Kelas 2. Berarti agak lumayan lah gitu loh. Agak lumayan lah interaksinya. Beda yang di sini tadi kan awalnya lebih positif, lebih menceritakan masa-masa lalu ya. Kalau yang di bangunan kedua ini sepertinya ada sesuatu yang unik ini yang dibahas. Sesuatu yang unik. Iya. Kira-kira ada dampak enggak ini? Aku sebenarnya ya ingin cari-cari. Ya, maksudnya tuh apa itu? Kalau ada yang ini si Dewa nanti enggak tahu. Ya, kalau kita harap sih nggak ada ya. Bukan apa ya, saya kurang suka gitu loh. Kalau ada yang suka, ada yang gimana. Tapi kalau memang Allah alam, Allah berkehendak lain ya nggak tahu juga nanti ada informasi yang harus disampaikan. Untuk ini cuma gudang aja. Gudang. Langsung ke sana. Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah. Bismillah. Waduh. Wow. Wah, ikan ini. Boleh ke sana dulu atau gimana? Itu lumayan di sana. Bentar, kayak ada. Nggak apa-apa. Fokus ya, teman-teman ya. Bismillah. Anggap aja nggak dengar apa-apa ya.
Assalamualaikum. Wow, ya Allah. Kita lewat ini. Merinding ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Wah, ini saya explore merinding, guys. Enggak bakal mundur walaupun merinding kayak gini. Monggo masuk. Tuh, ada suara nutup pintu di belakang. Assalamualaikum. Allah, ya Allah. Waduh, ini lebih nggak enak dari yang depan ini. Apa-apa. Ini juga rumah lama, Mas Bolang. Ini rumah lama, rumah dari keluarga juga beliau. Ini yang di sini dulunya tempat kakaknya. Kan lebih besar. Kakak kandungnya? Ya, kakak kandungnya. Yang saya ceritakan yang racuni itu tadi. Gitu. Jadi auranya memang di sini memang dulunya dibuat orang-orangnya yang menghuni sini dulunya itu orangnya jahat gitu loh, orang jahat. Jadi aura di sini tadi lebih ke negatif. Akhirnya dihuni dengan sosok-sosok astral ini yang suka ngusilin manusia, itu suka ganggu bapak penjaganya kadang lewat gitu. Itu siling. Tapi untuk seperti yang saya bilang tadi kelasnya itu hanya 1, 2, 3, masih ada ya nanti di belakang itu yang lebih kuat, fokus ya teman-teman ya, fokus karena memang di sini interaksinya Gak enak banget. Serius, aku biasanya kalau explore aja ya teman-teman ya. Tapi ini agak sedikit berbeda. Aku udah tahu, mungkin perasaan saya sendiri ya dari awal. Ada perasaan dari awal. Monggo ke belakang. Assalamualaikum. Monggo. Wow. Jangan. Nah, ini saya tertarik Mas Bolang. Ini saya lihat dulunya memang ini kantor ini Mas Bolang. Ini saya lihat kantor memang ini. Ya ada bapak lagi duduk-duduk, ada lagi ngobrol-ngobrol, dan di situ juga ada perpustakaan mungkin di situ. Ada perpustakaan juga, ada buku-buku. Terus ini kan ngobrol masalah mistisnya ya. Coba kita gali mistisnya. Sosoknya di sini itu bukan seperti sosok manusia, tapi memang sosoknya lebih ke sosok hewan. Hewan itu apa? Jadi sosoknya gini seperti hewan, jadi seperti manusia. Dia ada tanduknya. Tanduk. Kakinya seperti kayak kerbau, badannya itu berbulu. Kakinya seperti kerbau. Seperti kerbau gitu loh. Oh, nggak ada kukunya apa ya, kayak kaki kuda gitu. Tuk 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 tuk. Terus gitu. Tangannya seperti tangan apa ya? Tangan kayak gandeng-gandeng gitu loh Mas Bolang. Oh, Kayak gandeng-gandeng gitu. Banyak bulunya. Terus ada taringnya juga ada di sebelah sana. Mungkin bisa pengen merasakan. Coba interaksinya Mas Bolang. Ini sebelah sini. Ini yang paling ini deh, paling ujung deh kayaknya. Ada yang nanti di sana. Lain kosong. Wow, Edian. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar wala haula wala. Ya Allah. Apa yang bisa dirasakan Mas Bolang? Ini rasakan. Slow ya. Slow, fokus, konsen. Jangan Aku malah pikiran yang pegang kamera kok. Sini Mas Bolang, agak ke sini. Tuh. Nah, di sini sebelah sini. Nah, sebelah sini ini. Nah, sebelah sini. Dah, sorry guys. Astagfirullah, tidak tahu. Gimana? Jadi emang di sini nggak lebih dari satu ya mampunya ya, banyak emang di sini. Terus itu saya bilang tadi ada yang berjula dua seperti sapi gitu loh Mas Bolang, cuman dia berdiri gini. Siluman ya? Iya memang sejenis seperti itu tadi.
ada beberapa. Memang pernah, bener katanya Pak penjaga tadi, di sini pernah ada. Sebelum kita ada YouTuber ya, ada YouTuber ke sini mungkin ya, sini ada orang untuk ritual atau apa. Terus ada beberapa warga yang mau menarik benda pusaka dan lain-lain, semuanya hasilnya zong. Di sini, bukan di belakang. Pas area sini juga. Arah sini ya? Area sini juga kan, di belakang sini kan ada pohon besar juga. Ada pohon besar yang tempatnya memang di situ. Memang kalau dari segi goibnya bangunan ini tidak ada Mas Bola. Gitu. Kalau dari segi goibnya itu bangunan ini tidak ada, hanya sebatas rawa kayak seperti hutan gitu loh. Ini beberapa siluman lah. Tapi menurut yang disampaikan dari penjagaan pun juga dibilang pasarnya dulu ya, katanya beliau memang pasarnya. Tapi bagi saya hanya bukan pasar ya, hanya apa kalau saya bilang itu habitat dah. Memang tempatnya gitu loh Mas Bolang, memang tempatnya. Fokus ya nak, fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini usil ada interaksi, memang ada mau masuk. Ya, masuk. Makanya aku mengode sana kamera. Sorot si Dewo, nanti reaksinya kayak apa gitu. Masuk. Karena memang beliau pesen yang paling usil itu ada di sini sama sana. Ini masih kelas 2 ibaratnya kan ya. Ini masih kelas 2. Ada yang lebih usil lagi yang di sana. Oke. Nah, gitu. Tadi Mas Bolang kenapa tadi muntah-muntah? Gak tahu, mual aja. Apa itu? Ya enggaklah bentrok antara energi ya, energinya Mas Bolang. Nah, itu suara barusan ada suara. Nggak tahu rekam kamera atau enggak ya. Ini saya bilang bangunan baru yang sebelah sini, yang lama hanya sebelah situ. Yang saya bilang rumahnya kakaknya tadi. Nah, cuman untuk makhluk astralnya lebih esensinya lebih di sini, yang lebih gitu loh. Lebih kuat. Lebih kuat. Nanti ada lagi yang di belakang. Di belakang itu ada? Ada. Insya Allah ada. Ada. Bangunan pabriknya apa? Rumah? Bukan rumah, tapi lebih ke lahan kosong. Lahan kosong belakang rumah ini yang saya bilang, mengerikan gitu loh. Sana Pak. Monggo lah, iyalah di sana. Oke. Kalau enggak Semakin aku untuk tertantang ya, aja. Kira-kira tempatnya mana ya? Jadi bedanya itu tadi Mas Bolang, di sini lebih sosok masa lalunya itu nggak kelihatan karena memang terlalu banyak penghuni yang itu tadi. Penghuni itu sama rata gitu, yang semua hampir mirip. Hanya di sini mulai dari rumah ini ke belakang itu dihuni sosok-sosok seperti itu. Sama rata gitu. Makanya saya mau Mas Bolang mau bilang di sini historinya apa, bangunan ini baru yang di sini, yang lama di sebelah sana. Ini baru nggak ada histori, dulunya memang sudah rawa tempat kosong. Kalau rumah ada historinya di sana. Tinggal ada kamarnya, itu ada sebelah sana. Ini ada pintu lagi. Oh, lewat sini aja ya kita. Boleh. Oke. Wah, itu. Nah, di sini. Nah, yang saya bilang ini Mas Bolang. Itu rumah warga penjaganya. Oh, ini. Ya, ini lahan kosong ini. Yang sini saya bilang, di belakang ada pisang-pisang itu. Situ. Oh, kita nggak bisa ke sana. Posisinya lihat sendiri. Bismillah. Bisa toh Mas Bolang? Allahu Akbar. Kayak gini ya. Udah bener-bener kelihatan banget kalau tempat ini udah lama banget nggak dijarah. Bisa. Itu kan ada pondasi tuh sebenarnya. Nah, itu tuh dulunya bangunan juga Mas Bolang. Saking sudah roboh. Makanya saya bilang 1, 2, 3 ada bangunan. Dulunya saya lihat bangunan. Tapi kita nggak mungkin ke sana kan? Ya, sebenarnya bisa sih ke sana tuh bisa, ke sini bisa. Cuman itu tadi tempatnya seperti ini. Ini. Jangan sampai sebenarnya tempat sini dan sini itu sama Mas Bolang, karena memang ada bangunan ini, jadi lohirnya itu kita kelihatan ada pembatas. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari secara batin itu semua bangunan dari sampai sana sampai sekarang itu ditempati sosok itu tadi. Kalau yang di sini memang ini yang dibilang usilnya minta ampun.
Beliau itu sukanya ngikut, bener kata yang dibilang sama bapak penjaganya, kalau ada apa-apa nanti ditanggung sendiri. Nah ini sosok memang jin yang suka dibuat orang guna-guna, dipelihara orang dibuat guna-guna. Di sini tuh pembuangan atau emang asalnya dari mana? Kalau pusaka itu dulunya kan kalau dibuang ke sungai itu apa, dilebur ya? Dilarung ya. Kalau di sini pembuangan barang-barang seperti itu. Oh. Jadi serem banget, bukan serem ya, jahat orangnya emang. Apa si makhluk ini? Jahat. Itu satu apa banyak? Kita ini dikelilingi lebih dari, waduh kalau dihitung nggak bisa ya, banyak banget, hampir 50 kita dikupang. Di sini? Iya. Ini mereka nggak mau memang ada kaitan kita di sini, memang nggak mau. Karena dari dulu-dulunya emang tempat di sini ada yang menantang beliau juga ngambil pusaka dan lain-lain. Mitosnya kan ada pusaka. Mitosnya ada pusaka apa tadi katanya bapaknya itu tadi kan. Akhirnya orang kan penasaran ke sini, iya penasaran ke sini. Mereka menantang-nantang si penghuni sini. Nggak malah interaksi apa ya namanya, izin lah atau gimana, ini menantang-nantang seperti sini. Akhirnya mereka kebiasaan kalau melihat manusia itu sifatnya akan benci aja, dendam. Makanya baik-baik kita ke sini, mereka itu lihat kita ya sama aja manusia, bakal di sini ngisrut tok gitu loh. Bakal ganggu aja. Mungkin ini ada sosok. Ini beda lagi, maksudnya agak tinggi. Sosoknya sama, tapi agak tinggi, mau masuk ke sini. Mau masuk ke sini. Apa yang mau disampaikan? Ini yang dibilang fokus loh, fokus tenanan loh. Saya enggak ngambil apa-apa. Tuh. Fokus kok. Aman kabeh yo. Aman kabeh. Ada pokoknya dia mau menempel sampai pulang katanya gitu aja. Ini. Sosok ini. Ya sosok tadi yang tinggi. Terus tanduk itu? Tinggi yang kakinya itu tadi. Tapi yang besar agak besar. Oh, yang ibaratnya itu ini tuh yang kuasa. Iya. Saya tarik ke sana lagi. Sana lagi. Ada sesuatu apa? Nggak tahu juga. Bisa lagi. Kita mau ditarik sini, katanya kamu kalau mau pengen interaksi monggo ke sini gitu, sini. Oke. Kita mau ditarik sini atau yang merasakan atau gimana? Kenapa yang ya? Allahu Akbar. Jangan-jangan ini bekas kejahatan ya? Takutnya bekas perampokan. Barang buktinya dibuang di sini. Takut aja sih. Takut ya. Mas Fulang, apa yang dirasakan di sini? Sama aja dari tadi. Hawanya udah nggak enak. Gitu. Coba ya ini. Coba kita bukakan, semoga aja nanti ada sesuatu yang dimudahkan sama Allah ya. Kita mau ngumpulkan makhluk-makhluk itu dari sana, dari sini kita kumpulkan dulu. Biar kita nanti apa yang di sini kan ada apa ya, ada interaksi ya. Bismillah ya. Semoga aja. Bilangnya gini, kamu kok beraninya ke sini? Orang di sini aja loh
yang penunggu sini aja itu loh, apa penjaga sini itu loh, turun nggak pernah masuk sini, nggak berani. Kok langsung iya, kamu kok berani jak-jakan di sini gitu. Beliau bilang seperti itu. Cuman ini kita waduh, ini mau keluar aja karena ada beberapa yang mau masuk ke teman-teman. Padahal aku ini nanti mau eksplor sini loh nih. Ya nggak apa-apa, eksplor aja. Kan Aku malah semakin takut guys. ya, saja Mas Bolang ini ya. Enggak, penghuni sini itu paling kuat yang apa sih? Sosok itu tadi. Itu doang. Itu ini saya bilang ya, nanti aku takut kalau bilang ini nanti halu gitu loh. Ya di sini yang dinamakan sama orang-orang itu, orang Jawa bilang itu ada butonya. Ini kalau udah masuk susah mau ngeluarin Mas. Beneran, gak bohong saya. Apa yang kamu rasakan, Boh? Panas saya. Panas. Badanmu panas semua. Maksudnya sebenarnya nggak ke sana, ke Rumah sabu. rumah tubuhnya. Terus enggak, insya Allah enggak. Kalau udah masuk, saya yang pusing. Ini susah larinya. Susah, aman. Bismillah. Di sini padahal saya juga mau meliput di sini ya guys ya. Kameranya gangguan terus. Mati terus ya. Hah? Mati terus. Kameranya. Ya kita diganggu. Iki wis mulai usil, ini udah mulai usil mereka guys. Udah mulai usil. Mau nggak mau mereka mau masuk, nggak tahu juga apa yang mau disampaikan. Apa sing sanggup ya? Hah? Siapa sing sanggup? Di sini ya. Heeh. Aku nggak tahu ya teman-teman ya, tapi bukan berarti kalian mencontoh apa yang saya lakuin di sini. Heeh. Coba Mas Bolang ini ya. Tak lihat dulu. Panas sih. Aman. Udah situ aja udah. Aku nanti mau nak ke sini, jadi aku mau nantang mereka tak tinggal. Habis itu nanti aku mau ke sini, ya kan? Gitu loh. Aku nanti kan mau ke sini mau liput sendiri. Nah, saya tentang sekarang, habis itu kita cabut keluar, biar mereka nunggu saya nanti di sini. Monggo. Oh. Tapi monggo. Sebelum nantang tak kumpulkan dulu Mas Bolang. Oke, tantang dulu nih. Sabar guys ya, sabar. Ini acara jangan terlalu bodoh dan apa yang saya lakukan hanya sebagai orang awam ingin tahu sesuatu yang ada di sini, hal-hal yang mistis. Aku tahu mereka ada, tapi bukan berarti intinya ambil sisi positif di setiap tayangan acara Kompas Misteri di suatu perjalanan. Apa? Wis, tantangan wis. Rumpuk ini. Monggo, silakan. Monggo. Kok sedikit ragu aku ya? Monggo ditantang. Ya Allah. Monggo ditantang. Siapa yang berisik tadi? Serius ah? Aku dengar suara kok. Tambah ngumpul ini pasti tambah ngumpul semua ini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ya. Tahu apa yang aku lakuin? Apa? Oke, kita lanjutkan guys. Jadi di sini aku pengen mencoba hanya sebatas haluan saya teman-teman ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Biar nanti aku mau mengekspor di sini sendiri, mendapatkan sesuatu interaksi yang Dia mungkin. magarin badannya dia sendiri guys.
Enggak. Saya tuh takut guys. Enggak. Ya, Pak. Enggak. Saya tahu loh guys. Enggak. Enggak. Bisa aja cak bolang ini. No. Dia masangin badannya dia sendiri guys. No. Takut rasanya Mas Bolang guys. No. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tetap kita diikuti loh ini. Ya Allah Gusti. Enggak, cepat deh. Mungkin berinteraksi. Terus diikuti di belakang kita. Mungkin belakangnya. Berinteraksi sama mereka. Apa yang saya lakuin di sini itu? Coba lihat. Apa yang saya lakuin dari sana? Kuwi ngomong ya ngomong ya. Kowe arep explore ning kene kuwi minggir sih lah aku pas explore. Enggak. Tapi beliau tetap ingin mencoba sesuatu dari Mas Bolang. Nanti kita lihat aja nanti explore-nya gimana. Ya, kita lihat explore-nya gimana. Tapi mereka nggak mau ya? Hah? Mereka nggak mau minggir. Nggak mau minggir, tetap ada di situ. Jadi tadi itu aku mencoba guys ya. Ini beliau ngumpulin di sini, aku cuma di situ izin minggir loh. Tak geduk lemah ping telu minggir loh. Itu istilahnya saya untuk mengeksplor biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana? Tapi insya Allah aman loh. Kurang lebih ada 5 menit, ada salah satu dari bertiga ini nanti ada yang serupa. Ini udah mau masuk dan nempel seperti orang ini gini terus loh Mas Bolang. Dan nempel gini terus. Udah mau masuk gini. Tapi mereka terus membatasi badannya mereka dengan ya asma-asmanya Allah ya. Tuh. Terus ya itu ya akhirnya yang bikin beliau itu ya itu ngikut sampai rumah. Ditunggu sampai bener-bener Kerasukan. Satu kerasukan, yang kedua selempe apa yang enggak baca doa dan baru. Oh, nyari ini ya, nyari celah ya istilahnya. Nyari lama. Jok ngelamun nih, ngelamun. Oke, kita bismillah wis. Kita kemana dulu? Kemana nih? Habis dari sini? Sepertinya saya kan mintanya di belakang sini. Ada kan memang suasananya itu beda Mas Bolang. Kalau kita bahas di sini sama yang di belakang situ beda banget gitu loh. Jadi kalau memang nggak bisa ke situ ya sudah, mungkin di sini yang terakhir. Gitu. Gitu. Nah, di sini emang beda. Kalau video ini mampu nggak nih ya? Takutnya nanti yang masuk besar itu nggak bisa dikeluarin. Atas izin Allah semuanya bisa dibatasi. Bisa ya? Bisa insya Allah. Atau kita coba untuk berinteraksi sama mereka di luar? Ya, monggo. Sebentar guys, aku melihat dulu guys. Sebenarnya untuk acara Kompas Misteri aku nggak ingin hanya dari tim yang kerasukan ya guys ya. Kalau misalkan ada penonton yang datang kerasukan, mungkin bisa tahu sendiri gitu loh, biar tidak dianggap sebagai acara settingan dan lain-lain. Atau karena di sana kan ada banyak penjaganya juga ya. Ada beberapa warga. Ntar aku mikir guys, apakah coba kita keluar aja dulu. Monggo. No, ngomongnya nggak enak. Enggak, aku mikirnya kelamaan ini, kepalaku lagi pusing ini. Pusing nih kepalaku. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Gimana? Atau langsung keluar aja? Langsung keluar aja nggak apa-apa. Closing juga di sini terserah Mas Bolang. Enaknya gimana ini? Oke, teman-teman, mungkin untuk masalah mengupas misteri yang ada di sini, ini yang aku nggak suka dari seperti ini, kendala dari pelalatan yang selalu error tanpa kita inginkan. Di setiap acara pasti adanya kamera atau suara atau itu imbas dari tempat ini, mungkin karena pernah dengar sih beberapa acara-acara yang dulu-dulunya, entah itu kamera tiba-tiba pecah lensanya, terus ada juga yang lain udah di record tapi hasil videonya itu
buruk, itu pun juga ada efek dari tempat yang nggak boleh tadi ikut atau gimana ya Bapak. Ya. Kalau nanti kita di luar aku tahu apakah nanti bisa acara mengupas dengan mediator ataupun enggak. Yang penting untuk acara mengupas misteri malam ini kita mengupas sebuah tempat yang dimana sudah benar-benar terbengkalai dan konon dianggap angker. Tapi sekarang ya akhirnya udah cukup ya. Udah cukup. Kalau misalkan ditambahin dari luar nanti bonusnya ya. Bonus mungkin permintaan dari Karena saya kan juga ingin misi ke yang menjaga kita udah kita masuk ke sini aja boleh, kita nggak takut nanti ada apanya, ada nggak limbahnya ke beliau nanti. Oke, buat semuanya mungkin hanya sebatas ini. Saya Sang Sport, Saya PJ. undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.